Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang Jepang organisasi militer, yaitu Heiho dan Peta. Sebelum kami lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Reski Aulia dan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nurul Affa Mahfud dari Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Perkenalkan, nama saya Putri Aya Ramatiani. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani Torita. Perkenalkan, nama saya Raihana. Baik, sebelum itu marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan literasi Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Nurul Afifah Mahfud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan literasi Al-Quran yang dibawakan oleh teman kami. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu Jepang organisasi militer, yaitu Heiho dan Peta. Organisasi militer Jepang. Organisasi militer Jepang adalah organisasi yang dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer guna mempertahankan wilayah Indonesia, misalnya prajurit tentara. Dalam organisasi ini, pelatihan kemiliteran sangat ditekankan. Materi yang pertama yaitu Heiho. Heiho atau pasukan pembantu prajurit Jepang adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Heiho dibentuk berdasarkan perintah bagian Angkatan Darat ditandai sebagai Besar Umum Kepala Jepang pada tanggal 2 September 1942 yang kemudian pada bulan April 1945 menjadi cikal bakal organisasi ini. Selanjutnya, tujuan dan kegiatan Heiho. Nah, tujuan didirikannya Heiho yakni sebagai pembantu kesatuan angkatan perang dan juga dimasukkan sebagai bagian dari tentara Jepang. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama, membangun pertahanan, yang kedua menjaga kamp pertahanan, dan yang ketiga membantu tentara Jepang dalam peperangan. Syarat pasukan Heiho, yang itu pertama itu berusia 18 tahun sampai 25 tahun, berbadan sehat baik jasmani maupun rohani, berperlakuan dan kepribadian baik, berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 dan juga orang sejak berdiri hingga akhir masa penduduk Jepang dari total tersebut senilai 25.000 seorang dan diantaranya adalah penduduk dari Jawa. Namun begitu tidak ada seorang permainan kata-kata berpangkat pejabat atau berwira karena pangkat pejabat hanya untuk orang-orang Jepang saja. Pembela Tanah Udara adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara guna tarif organisasi sebelumnya yaitu Heiha.
Walaupun Jepang semakin terdesak karena perang melawan sekutu, Jepang tetap berusaha mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Karena Heiho dipandang belum cukup, maka dibentuklah suatu organisasi militer yang dinamai PETA, yaitu Pembela Tanah Udara. Nah, organisasi PETA ini secara resmi didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Atas itu dari Gatot Mangkuparanja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yaitu Panglima Tentara Jepang yang ke-16. Pembentukan PETA ini pada peraturan pemerintah Jepang yang disebut dengan Osamu Seinenda nomor 44. Perpangkatan PETA. Banyak pemuda-pemuda yang tergabung dalam Seinendan bagian diri menjadi anggota PETA. Anggota PETA yang bergabung berasal dari berbagai elemen masyarakat karena kedudukannya yang bebas atau fleksibel. Dalam struktur organisasi Jepang, PETA dibolehkan untuk melakukan perpangkatan sehingga ada orang Indonesia menjadi seorang perwira. Nah, pada perkembangan PETA ini menyebabkan masyarakat menjadi tertarik pada organisasi ini dan bergabung menjadi anggota PETA. Hingga akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, jumlah anggota PETA berkisar 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatera. Nah, di Sumatera ini, organisasi PETA ini lebih dikenal dengan Gyugun atau prajurit persembahan. Nah, orang-orang PETA ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari Indonesia, terutama di bidang kemiliteran. Pada masa-masa selanjutnya, para pemimpin tersebut mampu membawa perubahan terhadap kondisi tanah, udara Indonesia. Demikianlah presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.